Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini, Atuk ini ingin bertanya juga nih kepada Bibu dan Ustadz. Biasa yang kita mau peringati hari Ibu. Iya. Kan yang tahunya tadinya hari Ibu. Iya. Bisalah kita menceritakan Ibu kita. Ini sementara ini hari Ayah. Iya. Berarti ada memang hari Ayah hari ini? Hari Ayah. Hari Raya apa hari Raya? Hari Ayah. Hari Ayah. Hari Ayah. Bukan hari Raya. Bukan hari Ayah. Bukalah dulu, kan tugas Oh iya. Ustadz ini. Jadi tunggu dulu lah sebelum Tugas kita bicara panjang Iya. lebar untuk ke pangkalnya. Iya. Sekarang kita minta dulu kepada Abi. Salam kita. Salam atau FBI. Bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Masya Allah. Jadi kan tuh, Iya, betul. atau sama Ustadz di situ, kayaknya aman lah. Kenapa? Awak sebelah awak ada kos kaki. Iya, Agak iya, serasa ini ya. Ah. Tapi begitulah perjuangan deh kan. Iya. Tahan-tahan lah. Namanya orang tua begitu Iya. ya. Apapun resikonya, Ya. tetap dia untuk berjuang demi anaknya. istri dan anak-anak. Iya, betul. Tadi Abi dengar ada Hari Ayah. Hari Ayah. Hari Ayah tuh kapan rupanya? Hari Ayah. Sekarang kalau kita memang udah tahu. Atau ini harus kita Sebenarnya pertepatan hari Ayah itu semalam. iya. Semalam tanggal berapa? Semalam tanggal 11. Enggak. Berapa? Udah. Tanggal 12. Berarti itu nggak boleh pakai kacamata. Iya. Kita pakai kacamata error nih. Kemarin ada tuh. Jangan lagi Ustaz lari-lari, hilang lagi tuh. Hilang orangnya. Orangnya hilang. Tapi bau nanti. Jadi Pak, yalah tuh Iya. cerita dulu tentang ayah tadi kan. Atau udah ini pengalaman yang memang yang aslinya ini. Asli ya? Bukan kopean, asli nih. Aduh kopi. Jadi waktu orang tua Atuk ini meninggalnya umur Atuk 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Jadi yang namanya kita sebagai anak sayangnya kita pada orang tua tadi Iya, kan. iya. Ya itu memang seharusnya orang si anak tadi harus menyayangi orang tua. Betul. Begitulah. Jadi saat orang tua sakit kita datang menjaga di hospital. Di rumah sakit lah ya. Iya, hospital, betul lah, Iya, hospital. di rumah sakit. Aduh, kalau udah pakai kacamata keluar bahasa Inggris. Iya. Jadi kan selama umur kita 10 tahun kita aktif kali menjaga orang tua. Di hospital. Oh, ke hospital tadi ya, hospital tadi. Jadi kena ketakutan kita, kecemasan kita menengok orang tua kita sakit tadi. Kita membayangkan waktu itu aja, udah pikirnya udah seperti orang dewasa gitu kan. Andaikan orang tua nanti tidak ada, bagaimana itulah. Jadi singkat cerita beginilah. Di saat dia mau pergi nih, memang menangis satu nengoknya. Iya. Ada dia mau balik kemari katanya sebelah kiri, balik lagi sebelah kanan, balik lagi sebelah kiri. Tolonglah balikkan aku sebelah kanan lagi, bilangnya dibilangkannya nggak sanggup aku lagi, ya gitu kan. Tolonglah sekali lagi balikkan lagi. Nah, tolonglah sekali lagi balikkan. Aduh ya nggak sanggup lah aku ya. Nggak sanggup, udah letih kali bilang itu rupanya. Kemudian ada orang lewat, pelayat di situ, bang sini lo bang. Pelayat itu apa ya? Orang-orang melayat orang sakit. Oh, apa bahasanya? Itu bahasa luar negeri tuh. Lihat tuh. Kira-kira pelayat itu apa ya? Apa lah itu? Pengunjung. Ya malum lah, tuh kan lama di Malaysia. Gitu lah dia. Terbawa-bawa dia. Iya, kayak Ramona Purba udah. Oh iya. Aku tak tahu ini siang apa malam. Jadi sesudah dibalikkan orang itu dia ke kanan. Tak lama dari itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin disitulah sampai apa dia memang ya kan. Itulah yang Atuk alami. Kalau Ustadz bagaimana Iya enggak, malamnya? sekarang sebelum Ustadz juga cerita tentang pengalaman bersama orang tua. Iya. Mau tanya dulu atau sayang sama ayah. Iya sayang kali lah. Nomor pertama kita sayang kepada Allah, kedua orang tua itulah dia. Beda kalau sama Allah kan kita memang suatu bentuk ya memang ya kepada kepada Tuhan, kepada Allah dulu yang pertama. Iya, pertama. Kemudian kan mungkin ada urutan-urutan ibu, tapi bukan berarti bahasa ibumu 3 kali kita tak menghargai ayah. Karena ibu tuh udah kan kita ceritakan sebelumnya. Kali ini kita cerita tentang ayah. Nah, sayang Atuk sama ayah kan bisa ditebus dengan cara lain. Tapi sebelumnya nanti bisa dirangkum. Ada tukang rangkum di sini, Abi. Tapi nanti kita cerita tentang ayah. Ini pengalaman pribadi. Para netizen sekalian, masih ingat juga waktu itu umur sekitar 8-9 tahun. Ya namanya kita tinggal di lingkungan daerah sungai, tentu main-main di sungai.
main-main, berenang dan sebagainya. Ya sungai itu kan nggak terbatas, apa-apa aja ada yang membahayakan. Iya. Dan waktu itu kita terkena kaca, kaki kita terinjak kaca sehingga besar sekali lukanya itu tuh. Nah kebetulan ayah kita yang kita panggil Abak, waktu itu Abak juga mandi ke sungai dan dia lihat anaknya itu dalam keadaan terluka. Nah padahal posisi kita kalau dipikir-pikir kan kelas 4, kelas 5 SD ini kan udah besar juga. Iya. Udah besar, badan kita udah mulai besar. Apa yang dilakukan Abak? Dari sungai Mencirim, emak kebetulan tidak ada di rumah yang di Gang Mawar itu. Emak waktu itu ikut membantu di Kedai Tanjona, digendong Abak dari mulai sungai sampai menaiki tangga terus sampai ke Kedai Tanjona. Berapa jauh jaraknya tuh sayangnya dia sama anaknya. Itu tak pernah kita lupakan seumur hidup kita itu. Bagaimana rasa kasih sayang orang tua, dalam cerita ini ayah kepada kita. Dia rela mungkin dalam keadaan tuanya, badannya juga mungkin sudah tidak terlalu kuat, tapi dia masih mau menggendong anaknya yang notabene udah mulai besar dari satu tempat ke tempat yang lain. Sungguh luar biasa. Banyak sekali. Mungkin Abi juga merasakan. Kira-kira apa kesan Abi selama bersama Abak lah? Kalau Abi sih bicara orang tua, bukan tidak berkesan, tapi terlalu menyedihkan. Kenapa? Tak sempat awak rasakan kayak mana bersama orang tua, gimana sayangnya orang tua. Kenapa? Ya kita SD kelas 2 saja sudah ditinggal sama Abah kan gitu. Jadi yang paling ingat apa? Abah atau orang tua kita tak pernah bilang tidak kalau kita meminta. Itulah hebatnya orang tua. Apapun caranya, apapun upayanya, dia usahakan. Tak ada kata tidak sama anak-anaknya. Tapi kadang anak-anak justru sebaliknya, sering kali bilang tidak, nanti, nggak mau. Padahal Allah sendiri juga melarang kan Ustaz. Iya. Fala taqul lahuma aufin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Artinya kembali ke asal. Jadi inilah yang perlu, mungkin tidak semua kita yang menonton ini orang tua. Iya, betul. Mungkin banyak anak sekolah, banyak adik-adik kita. Iya, betul. Atau abang-abang lah yang udah mulai besar. Begitu luar biasanya lah perjuangan orang tua. Mungkin di antara kalian ada yang kecewa dengan orang tuanya. Pasti. Tapi tak ada kata tidak buat orang tua kalau sudah keinginan itu merupakan kebutuhan dari anak-anak dan keluarga. Apapun dikerjakan, apapun diusahakan. Sehingga yang Abi ingat ketika permintaan Abi cuma satu waktu itu. Mbak datanglah karena waktu itu mau naik-naikan kelas. Mbak datanglah acara perpisahan. Datang. Ya Allah, Masya Allah. Dalam segala kesibukan datang. Ya Allah. Gitu juga waktu abang kita. Iya, mau cerita waktu itu abang tadi. kita juara di Mengikuti TVRI, ngikutin lomba di TVRI. Abak kita tuh kan sedang sakit itu. Di rumah sakit. Dan sakitnya nauzubillah min zalik, bukan sakit biasa. Leukemia. Leukemia, Kanker darah. Orang tahu percis. Tapi apa yang dilakukan orang tua? Apa yang diperbuat sama orang tua? Merangkak pun dia datang ke tempat waktu acara lomba itu. Bahkan yang lebih parahnya Abi, Abak waktu itu malah tidak memakai sandal. Masya Allah. Padahal seorang Ali Umar Sutanjona bisa beli segala sesuatu ya pada saat itu. Tapi demi anaknya, biar nggak ada yang tahu bahwasanya anaknya sedang ikut lomba, dia datang ke sana untuk anaknya. Karena seperti yang Abi bilang tadi, tidak ada kata tidak. Untuk seorang anak, apapun diusahakan bapak kita, ayah kita. Pantaslah kalau pemerintah membuat 12 November itu, 12 November beberapa waktu yang lalu merupakan hari ayah. Jadi buat netizen, banggalah menjadi seorang bapak, banggalah menjadi orang tua. Karena memang ada hal mungkin menyambung yang Ustadz sampaikan tadi, mohon izin ya, atau ya.
perempuan itu beda dengan laki-laki. Ketika nanti di akhirat semua orang beriman, yang pertama kali ditanya apa tuh? Iya aja jawablah tuh. Dia ditanya sholatnya. Nah, itu tuh. Kadang-kadang itu memang luar biasa. Iya. Sebenarnya, mohon maaf lah. Atau ini nangis, cuma nggak sanggup dia. Jadi buat perempuan, buat ibu-ibu, buat para istri, ya buat kita semua, yang pertama kali awwalu ma yuhasabu 'abdul yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang ditanya adalah sholat. Buat siapa? Buat semuanya. Tapi buat para istri, pertanyaannya bukan hanya sholat kata Rasulullah, tapi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu. Allahu Akbar. Jadi nanti inilah mungkin perempuan masya Allah hebat ya. Al jannatu tahta aqdamul ummahat. Artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Surga memang ada di bawah telapak kaki ibu. Malah yang harus dihormati ibumu. Tapi di lain hal Rasulullah katakan bahwa perempuan punya kesempatan nanti di akhirat ada 8 pintu untuk masuk ke surga. Dan perempuan boleh memilih pintu apa saja asal dia memperlakukan suaminya secara baik selama di dunia. Itu ayah. Yang 8 itu ya. Jadi dari mana aja boleh. Jadi perempuan yang baik-baik bukan hanya untuk seorang ayah bagi orang tuanya, tapi pasangannya kan merupakan ayah dari anak-anaknya. Dan bisa memilih pintu yang manapun untuk masuk surga asal dia bisa betul-betul menjadi istri yang baik buat pasangannya ketika kehidupan di dunia. Satu lagi tentang istri yang ditinggalkan suami. Kita salut kepada istri-istri. Ketika suaminya meninggal, sampai sama-sama dia meninggal pun tidak mau kawin lagi. Lain dengan kalau lelaki. Begitu jenazah si istri tadi dibawa ke lahan, bukan dia terpikir sedih apa, siapa lagi dasar berikutnya. Itulah kan lain. Itu beda orang. Tapi ini ada satu lagi sebelum selesai. Malah dikatakan Rasulullah SAW. Nggak apa-apa. Itu tadi mungkin sedikit supaya jangan sedih. Tapi ada yang harus kita ingat. Seandainya lah boleh sujud kepada selain Allah, maka akan kuperintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Mau bilang itu. Tapi memang Ustaz kan tak boleh sujud kepada selain Allah. Tapi apa artinya Ustaz? Mungkin Ustaz bisa jelaskan. Kita harus taat kepada suami. Maksud kita di sini adalah para istri harus taat kepada suami. Bahkan ada satu cerita sampai seorang istri itu bisa dilaknat oleh malaikat sampai subuh dikarenakan permasalahan-permasalahan sepele yang menolak ajakan, sampai ajakan berhubungan suami istri saja ditolak oleh seorang istri yang tanpa ada sebab-sebab ya. Misalkan dalam keadaan halangan dan sebagainya kan mungkin itu memang dia tahu itu dilarang, tapi dia menolak karena kesal, maka dia itu justru dimurkai, dilaknat bahasa kasarnya sampai subuh. Malah seluruh malaikat mengutuk dia. Iya, betul. Saking mulianya kita ini, para istri, apa kata Rasulullah? Seandainya pun mau puasa sunnah saja pun para istri harus izin sama suami. Betul. Kalau tidak ada izin berarti tidak boleh. Inilah dia suami itu kan ayah yang memang harus dihormati, ayah yang harus disayangi, ayah yang betul-betul ayah kan begitu. Tapi kan begini kan, istri sebelum dia berumah tangga itu kan mesti tanggungan orang tuanya kan. Betul. Gitu. Tapi sesudah dia berumah tangga itu kewajiban orang tua itu pindah ke suami. Oh iya. Dan kalau ada apa-apa pun harus izin sama suami. Karena memang yang harus dia muliakan siapa sekarang? Suaminya. Yang notabene suami itu adalah ayah dari anak-anaknya. Kata kasarnya aja lah begini. Sementara orang tua dalam keadaan sekarat gitu lah. Katakanlah sakaratul maut. Tapi kalau dia meminta izin kepada suami, tapi suami tidak mengizinkan, kali tidak boleh kan? Tidak boleh. Tapi kan nggak mungkin lah. Ya, kita hidup ini kan harus tengah rasa. Kita kan tahu ada hal-hal yang penting yang memang membuat seorang istri itu harus pergi. Istri sekarang kan juga ada yang ikuti pengajian. Istri sekarang juga ingin dengar tausiah. Istri sekarang mungkin tempat belanjanya tidak hanya satu tempat, mungkin ada tempat yang lain. Asalkan ada izin suami, silahkan. Itulah kedudukan suami yang notabene suami itu adalah
ayah dari anak-anaknya. Jadi lanjutan dari Tunggu Maha dulu, lanjutan dari cerita sedih tadi. Yang orang tua Atuk tadi begini, sebelum dia mau wafat itu, ada dia pesan kepada abang Atuk, tolong pesankan ikan teri, tempe, sambal, pesankan ke mak, nanti bawa kemari. Udah, 3 jenis. Begitu dia tinggalkan orang tua Datuk tadi, udah megap-megap lah dia. Wah, jadi kemudian tak lama lagi sesudah dia wafat, meninggal, sampailah si abang tadi di pintu hospital tadi itu. Pintu rumah sakit. Sedang membawa rantang isinya ikan teri. Iya, lengkap lah lauk makanan. Iya, ini makan untuk makan orang tua aku ini. Memang begitu kali lah si anak tadi berbakti kepada orang tua kan. Sampai di sana, Atuk tak sabar lah sesudah kejadian itu Atuk pingsan. Sesudah sadar Atuk kejar di sana. Macam film India. Yang kesedihan tadi macam film India. Abang gitu. Bapak sudah enggak ada. Dibuang ke rantang. Wah, iya. Macam film India. Gitulah. Terharunya Alhamdulillah. Begitu sayangnya seorang anak kepada orang tua, kepada ayahnya. Apapun juga dia upayakan, dia lakukan karena rasa cinta dan sayangnya kepada ayahnya. Gitu. Luar biasa ya, tuh ya. Atuk punya kawan nggak? Oh iya. Tahu Atuk itu maksud cerita kita. Kawan. Tuh maksud kita dari tadi sedih aja. Kadang-kadang netizen ini kan bilang kalian sedih pula, menangis. Ya awak tahu cerita Atuk yang awas-awas bapaknya kayak mana? Perlu diulang tuh. Gimana ceritanya? Yang awas-awas ini bapaknya. Ini bapak. Perlu diulang tuh. Ya tuh kan jadi bapak monyet lah. Cerita itu juga. Walaupun itu pantas satu punya ya. Ada mirip-miripnya. Jadi ada ini pepatah memang kan. Like father, like son. Like son, like father. What the meaning? What the meaning? No smoking. No smoking. Iya. Biasanya bapak itu welcome. Jadi seorang anak itu dia bercermin dari bagaimana orang tuanya, bagaimana ayahnya, gitu ya dia. Iya. Ada lagi yang lebih luas lagi. Artinya anak itu selalu mencontoh bapaknya. Iya. Nah, artinya itulah yang dikatakan oleh Rasulullah itu apa katanya? Bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu kan lahir dalam keadaan yang suci, fitrah. Jadi tak ada kita kenal, mohon maaf, tak ada kita kenal anak ini, anak itu tak ada. Yang pasti anak itu semuanya fitrah. Iya. Nah, cuman kata Rasul apa kelanjutannya? Orang tua berdualah, apakah anak itu jadi Yahudi, apakah jadi Nasrani, ataukah jadi Majusi. Jadi ibarat kertas putih bersih. Apa yang mau dilukis? Nah, siapa yang melukis? Tentu orang tuanya. Kalau orang tuanya mau melukis pemandangan indah, indahlah jadinya nanti lukisan tadi. Kalau mau dia buat gambar coret-coretan, hancur-hancuran, maka hancur-hancuran lah jadi lukisan tadi. Karena anak itu seperti lukisan yang bersih, putih, tinggal orang tuanya yang melukis. Mau dilukisnya apa? Dilukis yang baik, jadi baik. Berarti doa orang tua ini betul-betul di dunia terkabul. Iya. Kan? Begini satu contoh. Si bapak sedang perbaiki TV. Bukan salah ya, maaf ya. Si ibu lagi menggoreng ikan. Datang si anak main bola tuh. Bantuan di mana? Main bola di rumah juga. Rupanya bola itu masuk ke kuali. Apa kata si ibu tadi? Menyumpah ibu tadi. Doakan kau nak jadi pemain bola dunia kau. Ternyata terkabul. Siapa dia itu pemain bola dunia tuh? Orang luar negeri lah. Begitulah ada ceritanya. Tapi itu tadi apa ya? Ibunya gitu. Ibunya. Walaupun demikian ada campur tangan ayah. Jadi itu termasuk dari ridhonya orang tua, terdapat di dalamnya ridhonya Allah. Jadi memang ya luar biasa sekali. Jadi alangkah sedihnya kalau ada perjuangan ayah. Kadang anak sering begini. Mohon maaf. Kalau sudah ayahnya tak kuat, udah tak dianggap ada. Astagfirullah. Kalau udah orang tuanya ayahnya tak punya penghasilan, dianggap cuman menjadi beban hidup. Astagfirullah. Kalau sudah orang tuanya sakit-sakitan, cuman dianggap menjadi apa? Sampah, penyusah. Itu yang perlu kita ingat. Ya ibarat gini loh Abi. Atau berapa lama kali lah sakit orang tua kita dibanding kita diasuhnya dari awal.
Ya kan, memang ibu wahnan ala wahnin, tapi proses ibu yang susah itu kan juga karena didorong oleh seorang ayah yang memang ikut mencari nafkah. Bukan tanggung ibu yang melahirkan, yang nyuci baju siapa? Iya. Yang ngurusin siapa? Yang nggak tidur malam, yang mencari biaya siapa? Nah sampai kadang itulah yang mesti diingat juga nih. Atau kita coba dulu netizen. Masih ingat? Kayak mana kalau anak bayi itu tersumbat hidungnya? Apa yang dilakukan bapaknya? Apa yang dilakukan ibunya? Atau ingat nggak? Ingat. Oh, itu kan sejarah sendiri. Enggak apa-apa. Kalau sama enggak apa-apa. Misalnya lah. Itulah kita sebagai orang tuanya harus sabar juga menghadapi anak. Iya betul. Sementara itu anak baru umur 4 bulan. Jadi nangis terus. Jadi kita selaku orang tua ini harus kita bijaksana mengatasinya. Jangan nangis dia itu apa, tengok dulu di mana. Terus gitu. Nangis dia itu apa penyebab. Jadi sampai tadi mak bilang, mak itu mertua atuh lah itu kan. Jangan diapai dulu, jangan kesal dulu hatinya, tenangkan dulu hati. Tengok di mana letak apa dia yang membuat ada masalah ke dia. Rupanya udah dipereteli semua apa aja tadi. Bedung-bedungnya itu rupanya bedung itu terlilit agama tak jalan itu satu itu rasa kasih sayang ayah. Jadi itu yang tadi balik ke cerita Abi tadi. Ini masalah hidung. Masalah hidung tadi. Kalau anak tersumbat, apa yang dilakukan Bapak Abi itu? Anak-anak Abi waktu tersumbat hidungnya tak bisa bernapas. Abi sedot pakai mulut hidungnya. Keluar dia. Pertanyaannya, sekarang kalau bapaknya lah, sekarang pilek flu, mau nggak anaknya? Coba main HP dia. Main HP mungkin. Mau nggak anaknya menghisapkan hidung bapaknya? Kadang orang tuanya mohon maaf. Ya buang air udah nggak jelas, dibiarkan begitu saja. Kadang telepon tak diangkat, tak dipedulikan. Banyak contoh seperti itu. Padahal ayah itu kan orang yang luar biasa. Ada teringat gini, kakek itu kakek dari anak-anak, berarti kayak Muzaini. Kayak Muzaini itu punya orang tua lagi. Orang tuanya itu mengalami penyakit ini, gangguan di daerah apa ini, yang susah buang air itu apa namanya itu? Bukan. Prostat ya. Prostat. Tahu apa yang dia lakukan? Misalkan di dalam beberapa menit sekali dia datang ke bapaknya, ke ayahnya itu, hanya memasangkan apa namanya? Kateter. Mungkin Abi lakukan ya. Abi pernah lakukan gitu ya. Abi pernah kerja di situ. Pernah kerja di situ. Jadi artinya luar biasa sekali rasa cinta dia kepada ayah. Karena apa? Waktu tanya, kok bapak sampai setiap beberapa jam sekali ke sana untuk buang air kecilnya kakek? Kenapa bapak lakukan itu? Abi Ustadz tanya lah sama mertua tadi, apa katanya? Baru segitunya yang bapak lakukan untuk ayah bapak. Sementara dari kecil kakek itu ngasuh bapak sampai bapak selesai sekarang jadi seorang pegawai negeri, gitulah bahasanya tadi. Aduh, kalau udah cerita ayah ini nggak bisa, nggak sanggup kali itu, betul nggak sanggup kali. Karena sama-sama tak punya ayah. Ya betul. Gitu kan. Jadi buat kalian kita atau semua pendengar netizen, kalau kita nggak sama, kenapa? Kita yang masih punya ayah, bagi yang punya ayah, masih punya ayah, jangan dibiarkan, jangan disia-siakan. Tak ada istilah nanti pengganti bapak kandung. Tak ada. Ibu kandung, bapak kandung itu cuma sekali. Tak ada lagi. Betul. Mau ganti pakai apapun tak ada istilah kandung. Akan terjadi lagi itu. Tak ada. Jadi gini, maksud Ustadz juga bahwasanya netizen sekalian, momentum tanggal 12 November yang dijadikan pemerintah sebagai Hari Ayah, mari kita jadikan bukan hanya sekedar peringatan atau perayaan, akan tetapi membuat kita jauh lebih sayang. Walaupun untuk ibu nanti ada momentum khusus kita cerita tentang ibu, tapi untuk kali ini bagi kita yang masih punya ayah, masih punya bapak, ya katakanlah secara umum masih punya orang tua, jaga ayah kita. Ya, walaupun mungkin ayah punya kesalahan dan sebagainya sebagai manusia, tapi hargai dia bagaimanapun, apapun katanya, dia adalah ayah kita sendiri. Ya. Gitu. Buat kita semua ayah, kalaupun sudah ditinggal, masih bisa kita melakukan kebaikan. Paling tidak berbuatlah yang terbaik, dan juga jangan lupa juga selalu mendoakan. Ada kejadian diceritain oleh Rasul.
bahwa ketika satu saat itu malaikat berhenti menyiksa mayat di dalam kubur. Berhenti. Sehingga si mayat yang disiksa tadi bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa engkau berhenti menyiksaku? Apa gerangan membuat engkau bisa berhenti menyiksa?" Apa kata malaikat? "Tak tega aku karena di dunia sana anakmu mendoakanmu untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Doa anak-anak yang saleh, doa kita masih ditunggu sama ayah kita, masih ditunggu sama orang tua kita. Karena dengan doa kita tadi bisa, kalaupun ayah punya dosa, ayah punya salah, bisa diberhentikan. Malaikat pun tak tega meneruskan siksa karena dia sering mendoakan ayahnya. Dan bukan hanya sekedar doa, setiap amal soleh yang kita lakukan, katakan berinfak, bersedekah, atau amal-amal yang lain, walaupun tak kita sebutkan, walaupun sebagian ada yang menyebutkan, itu tidak menjadi permasalahan kita di sini. Yakinlah, semua yang kita lakukan itu seperti multi level amal. Pengertian multi level amal ini jangan disalahartikan negatif. Bahwasanya setiap anak memberikan infak, bersedekah, berbuat amal kebajikan secara langsung ataupun tidak langsung, amal itu juga mengalir buat orang tuanya yang sudah tiada, buat ayahnya yang sudah tiada. Karena dikatakan dalam hadis atau ayat itu, apabila terlalu hadis atau ayat, nanti kami bilang ada ungkapan itu jangan ungkapan. Apabila telah meninggal orang tua, hadis saya. Idza mata benu Adam in qata'a amalu ila min salas. Pertama, artinya kalau meninggal anak cucu Adam maka putuslah amal kecuali tiga. Yang pertama amal jariah, dua ilmu yang bermanfaat, tiga anak yang soleh. Masya Allah. Tepuk tangan gimana? Jadi buat hari ayah ini betul, doa kita lah sama-sama. Iya. Apa Ustaz doanya Ustaz? Oke. Abi aja, Abi lancar kali. Gini aja doa bersama sekali ini. Abi pimpin kami mengaminkan walaupun dalam hati. Ayo. Ya doanya, ya doa yang sering kita sampaikan kepada Allah. Allahumma ufir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, sayangi mereka ya Allah, hindari kami tentunya dari azab neraka-Mu ya Allah. Dan insya Allah kita semuanya bersama orang tua kita mungkin pernah kita kumpul di dunia, nanti di akhirat juga dalam surga kita bersama orang tua. Kalaupun ada mungkin yang belum sempat ketemu orang tuanya sudah meninggal dunia, insya Allah tetap didoakan sama-sama nanti kita berkumpul di surganya Allah Jannatun Na'im. Atau apa pesan? Jadi pesan kami, pesan atuk-atuk di sini yaitu kepada orang yang masih mempunyai orang tua ya. Yang dua-dua masih mempunyai, masih banyak kesempatan untuk beramal dia kepada orang tua. Betul. Dari orang tuanya dia bisa beramal sebanyak. Dibayangkan seperti kami tiga-tiga ini tidak mempunyai orang tua. Kami ini anak yatim piatu bahkan. Kan gitu. Iya betul. Jadi untuk yang masih mempunyai orang tua, ya sayanglah orang tua tadi, ya kan. Kalau bisa lebih sebagaimana orang tua tadi menyayangi anak-anaknya. Nah, sampai di sini jadi. Selamat hari Ayah ya, meskipun 12 November. Ya, mohon maaf, selamat hari raya 12 November. Namun bukan hanya 12 November kita sayang sama ayah. Setiap hari kita menyayangi ayah kita. Setiap hari adalah hari ayah dan juga hari ayah, hari ibu. Masya Allah. Selamat FBI. Bersyukur, tersenyum dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.